Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi kajian kitab Ushulul Iman, dalil-dalil seputar keimanan. Kita masih di pembahasan terkait dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pada malam hari ini akan membaca hadis yang ke-8, ke-7 yang Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala kumpulkan untuk kita terkait dengan keimanan. Kata beliau rahimahullah, wa an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardin falah falatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa aysa minha fa atasyajarah fataja'a fi dhilliha wa qad aysa min rahilati fa bainama huwa kadhalika idwa biha qa'imatun 'indah fa aqada bi khitamiha qala min shiddatil farah Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk aqta'a min shiddatil farah akhrajahu. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau rahimahullahu ta'ala dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lallahu asyaddu farahan. Sungguh Allah sangat berbahagia, sangat gembira. Nah, ini yang tujuan beliau sampaikan hadis ini kepada kita. Allah, Rabb kita yang kita sembah, kita percaya Dia adalah pemberi rezeki kita, yang hidup menghidupkan dan mematikan kita, itu memiliki sifat berbahagia, senang. Dengan apa? Bitaubati abdi. Allah sangat berbahagia dengan tobatnya hamba. Ini yang Allah bahagia dengan, yaitu ketika hambanya bertobat kepadanya. Hina yatubu ilaihi min ahadik. Ketika dia bertobat kepadanya, bahkan Allah lebih berbahagia daripada salah seorang dari kalian yang tadinya di atas kendaraan, hewan tunggangannya, biardin falah, dia berada di tanah lapang, artinya lagi safar, perjalanan jauh, tidak ada penduduk di sekitar situ, di padang Sahara. Falatat minhu, hewannya itu, tunggangannya tadi, hilang darinya. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Sementara di hewannya itulah makanan dan minumannya dia. Artinya sekarang tinggal dirinya saja, tidak ada bekal. Maka fa'ayisa minha, dia sudah cari tunggangannya itu, dia tidak dapat, maka berputus asalah dia dari hewannya itu. Dan dia putuskan untuk mendatangi sebuah pohon, bernaung di bawahnya dan tidur di bawah naungannya. Tinggal tunggu kematian. Kata Nabi, wa qad aysa min rahilatihi. Telah putus asa dari tunggangannya, makanan dan minumannya. Udah enggak dapat lagi.
Tidak datang lagi. Fabainama huwa kadzalik. Saat dia dalam keadaan seperti itu, sudah putus asa, sudah berbaring di bawah sebuah pohon, menunggu kematiannya. Id huwa biha qaimatun indah. Tiba-tiba dia ada. Sudah dia tidur di naungan pohon, tiba-tiba ada itu tunggangannya yang berisi makanan dan minuman yang tadi itu berdiri di sisinya. Fa'akhadha bi khitamiha, langsung diambil tali kekangnya. Dia pegang dan dia berucap karena sangat bahagianya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kamu adalah hambaku dan saya Tuhanmu. Terbalik ucapannya, tapi dimaafkan. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ucap karena sangat bahagia. Kata Nabi di atas, bagaimana itu bisa tergambar kebahagiaannya? Kita ini sudah mau mati, mau binasa. Sudah putus asa. Tiba-tiba ada yang kita cari dari tadi. Tentunya kita sangat bahagia. Kata Nabi di awal, Allah lebih berbahagia daripada itu. Allah lebih berbahagia daripada itu. Inilah sembahan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, tentunya kita maklumi bersama. Di antara nama Allah adalah At-Tawwab. Maha menerima tobat. Allah berfirman, wa ana tawwabur rahim. Saya ini kata Allah At-Tawwab. Namanya yang maha menerima tobat. Ar-Rahim lagi maha mengasihi. Ini namanya Allah. Karena namanya Allah Subhanahu wa ta'ala At-Tawwab, Allah selalu menanti tobat kita. Dan bukan hanya menanti. Setiap kita bertobat, Allah bergembira. Allah berbahagia dengan tobatnya kita. Bahkan lebih berbahagia dengan keadaan orang tadi yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Hadits ini mendorong kita untuk bertobat bila bersalah. Hadits ini sekali lagi mendorong kita untuk bertobat kalau kita bersalah. Tidak boleh kita putus asa. Tidak boleh sama sekali kita sebagai hamba Allah untuk berputus asa dari yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, dari yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah." Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jatuh dalam dosa, jatuh dalam maksiat, yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri, jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa, semua. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau kita bertobat. Itu syaratnya. Kalau tidak bertobat, ya tentunya tidak ada pengampunan tanpa tobat. Iya, tidak ada pengampunan tanpa tobat. Ini yang disebutkan. Makanya di setelahnya Allah katakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Maka kembalilah kepada Rabb kalian dan berserah dirilah pada. Ketika kalian bersalah, maka berserah dirilah kepada. Karena dia Allah ghafirid dzambi wa qabilit taubi. Tapi ingat, syadidil iqabi di surah Ghafir. Allah itu menyampuni semua dosa. Menerima semua tobat orang yang bertobat. Tapi Allah juga maha keras siksaannya kalau kalian tidak bertobat.
Kalau kalian tidak bertobat. Jangan merasa aman dari makar Allah. Sudah dosa-dosa aman. Itu aman saya, walaupun tidak bertobat ini aman. Jangan pernah. Kita akan masuk dalam orang-orang yang merugi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun." Apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah? Maka tidak ada yang merasa aman dari makarnya Allah kecuali itu adalah orang-orang yang merugi. Hanya orang yang merugilah yang jatuh dalam dosa. Aman saya. Banyak amalan baik. Nah, sebanyak apapun amalan baik kita, maka harus kita bertobat. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dengan amalannya yang banyak. Jangan. Ini tidak dibolehkan. Dan tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah. Walaupun kebaikan kita sedikit, dosa kita banyak. Jangan. Allah berfirman, "Wala tai'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun." Janganlah kalian merasa putus asa dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya tidak ada yang merasa putus asa dari rahmatnya Allah kecuali itu orang-orang yang kafir. Hanya orang kafir itu. Adapun kita kalau masih beriman, tidak akan pernah putus asa dari rahmat Allah. Walaupun kita susah. Walaupun kita susah. Karena pertolongan itu, kalau kita bersabar menghadapi kesusahan yang kita hadapi, kelapangan itu bersama kesusahan. Kemudahan itu bersama kesusahan. Kata Nabi SAW, "Wa'alam anna nusra ma'as sabr. Wa anna al-faraja ma'al karb. Wa anna ma'al usri yusra." Ketahuilah, pertolongan itu kalau ada kesabaran dalam menghadapi sesuatu. Dan al-faraj, jalan keluar, kelapangan dari Allah, itu bersama kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan bersamaan dengan adanya kesusahan, itu pasti ada namanya kemudahan. Maka dari sini kita tidak boleh putus asa. Kita didorong terus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat dan kembali kepadanya. Dan Allah sangat senang kalau kita bertobat. Setiap kita bertobat, Allah senang melihat keadaan kita. Kemudian kata beliau, hadis berikutnya untuk menjelaskan bahwa pintu tobat itu tidak pernah tertutup. Siang dan malam. Jangan sampai ada di antara kita dosa. Nanti saya tobat kalau sepertiga malam terakhir. Nanti saya sholat 2 rakaat. Iya, nah ada hadis setelahnya. Kata beliau Nabi Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Luasnya pintu tobatnya Allah. Kata beliau dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yabsutu yadahu bil-lail, membuka tangannya pada malam hari. Liyatuba musii'un nahar, untuk menerima tobatnya orang-orang yang melakukan kesalahan di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahar, dan Allah membuka tangannya pada siang hari. Liyatuba musii'al lail, untuk menerima tobatnya orang melakukan kesalahan di malam hari." Sampai kapan itu? Selalu begitu keadaan. Selalu terbuka tangannya Allah siang dan malam untuk menerima tobat kita. Sampai kapan? Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari tempat terbenamnya. Artinya sampai hari kiamat.
Allah tidak pernah berhenti membuka pintu tobatnya untuk kita. Membuka tangannya untuk kita. Iya. Ini luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan dalam hadis qudsi juga riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ibadi, wahai hamba-hamba, innakum tuqti'una bil-laili wan-nahar." Sesungguhnya kalian selalu jatuh dalam kesalahan malam dan siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan saya mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka minta ampunlah kepadaku, saya akan mengampuni kalian. Allah langsung ini yang ngomong. Allah langsung yang berbicara. Kalian selalu bersalah. Siang, malam, tidak pernah kosong dari yang namanya kesalahan. Tapi Allah ingatkan, jangan sampai kita putus asa. Jatuh dalam kesalahan langsung putus asa. Saya, kata Allah, adalah yang mengampuni seluruh dosa. Maka mintalah ampun kepadaku, saya akan mengampuni kalian. Ini namanya janji. Dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Sebanyak apapun ya dosa kita, maka ampunan Allah lebih banyak dan lebih luas daripada itu. Rahmat Allah itu sangat luas. Dan Nabi mengumpamakan bahwa rahmat Allah itu lebih luas daripada segalanya. Kata Nabi SAW setelahnya, hadis setelahnya, menunjukkan luasnya itu rahmat Allah kepada kita. Sehingga terbuka itu pintu tobat. Walahumma. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Imam Muslim. Di hadis yang ke-9. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabbi Hawazin. Datang dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawanan perang dari perang Hawazin, dari suku Hawazin, yaitu perang Hunain. Perang Hunain. Setelah Nabi menaklukkan Makkah, maka suku-suku di sekitar Makkah itu masuk Islam. Tapi ada suku besar tidak mau masuk Islam. Dia mau bertahan. Maka mereka keluar membawa semuanya, perempuan dan harta-harta mereka. Hewan gembalaannya. Dia bawa semua di perang Hunain. Di perang Hunain. Dan disitulah Nabi juga menang. Setelah itu dihadapkanlah, singkatnya dihadapkanlah kepada beliau para tawanan. Laki-laki, perempuan dari tawanan perang. Fa'idha mru'atun minas sab tas'am. Ada kejadian aneh waktu itu. Ada di tengah tawanan itu perempuan. Dia selalu bergerak cepat. Idza wajadat sobiyan fisabi. Kalau dia dapat anak-anak bayi di dalam tawanan perang menangis, dia fa'akhadathu fa'alzaqathu bi batniha. Maka langsung dia ambil anak itu, bayi itu, dia tempelkan ke perutnya dan fa'ardu'athu. Dia langsung susui, padahal anaknya orang. Dia tidak tahu ini siapa punya. Ini di tengah tawanan ada perempuan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, ingin mengajarkan kepada mereka bagaimana itu rahmat Allah. Kata Nabi kepada para sahabat, "Atarawna hadhil mar'ah tarihatan waladaha fina?" Gimana pendapat kalian? Apakah mungkin ini perempuan akan membiarkan anaknya masuk dalam api? Kulna, kami berkata, lah, tidak mungkin. Ini baru menangis saja dia sudah seperti itu. Itu pun anaknya orang lagi. Bagaimana kalau anaknya?
Apakah mungkin dia akan biarkan dia jatuh dalam api? Mereka bilang, tidak. Wallah, tidak, demi Allah. Maka kata Nabi, lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi biwalad. Allah lebih sayang. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada perempuan itu dengan terhadap anak. Kalau kita lihat orang seperti itu, kita ya takjub. Oh, Masya Allah. Iya, kan begitu. Tapi kata Nabi, Allah lebih daripada itu. Allah lebih sayang kepada kita. Makanya Allah syariatkan buka pintu tobat. Allah syariatkan yang namanya ibadah tobat. Ibadah meminta ampun kepada Allah. Untuk kita. Karena Allah sayang kepada kita. Jadi bukan karena Allah butuh kepada kita. Jangan sekali-sekali pikir seperti itu. Bukan. Allah maha kaya. Allah tidak butuh kepada kita. Tapi ini pintu tobat dibuka karena kita yang butuh. Allah sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang menyayangi kita. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Bahkan sayangnya Allah itu mengalahkan murkanya. Lihat hadis ke-10. Kata beliau an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabin fa huwa indahu faqal arsh inna rahmati ghalabat ghadabi rawahu Bukhari. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah menciptakan seluruh makhluk, maka Allah menulis dalam kitab Lauhul Mahfuz dan dia di sisinya, dia Allah di atas arsy dan berkata, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sungguh rahmatku mengalahkan murka. Jadi lebih besar rahmat, lebih luas rahmat Allah daripada murka Allah. Daripada murka Allah. Ini sekali lagi menjelaskan bahwa kasih sayang Allah kepada kita itu sangat luas dan dekat. Jangan anggap tidak mungkin saya dirahmati. Tidak. Rahmat Allah itu dekat. Tapi dari orang baik. Yang mau bertobat. Bukan yang tidak pernah bersalah. Tapi yang mau kembali kepada Allah. Tidak ada orang yang tidak bersalah. Tidak ada. Iya. Tidak ada orang yang tidak bersalah. Tapi kalau kita kembali kepada Allah, rahmat Allah dekat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Sesungguhnya rahmatnya Allah itu dekat dari orang-orang yang baik. Yang penting kita mau baik. Maka rahmat Allah itu dekat. Rahmat Allah itu dekat. Dan di antara doa yang Nabi ajarkan kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha ketika belum meminta kalau saya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya katakan? Maka Nabi mengajarkan kepadanya doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf, mencintai yang namanya maaf, maka maafkanlah saya. Jadi Allah itu Maha Pemaaf dan Allah cinta memaaf. Cinta memaafkan. Maka minta maaf kepadanya. Minta ampun kepadanya. Karena Allah suka. Sekali lagi dari awal tadi kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat senang, sangat suka kepada orang yang kembali kepadanya. Kepada orang yang kembali kepadanya.
Iya, kemudian juga kata beliau walahumma, juga dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, anhu darinya juga, ya, darinya juga, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu rahmatan mi'atu juz. Ini luasnya itu, besarnya. Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian. Famsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Maka Allah menyimpan di sisinya 99 bagian rahmat. Jadi masih banyak. Jangan putus asa dari yang namanya rahmatnya Allah. Ada di sisinya 99 bagian. Yang kita rasakan itu berapa? Itu hanya baru sebagian. Kata Nabi, wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Allah hanya menurunkan di bumi ini satu bagian saja. Coba bayangkan, hanya satu bagian yang Allah turunkan ke bumi ini. Famin dzalika juz, dari satu bagian itulah kata Nabi, tatarahamul khalaik. Seluruh makhluk ini saling menghormati, semua manusianya, jinnya, hewan. Semua itu kebagian dari hanya itu satu. Satu itulah yang dibagi-bagi. Coba bisa bayangkan. Kita dapat satu itu, kita bisa saling mencintai, saling menyayangi, saling menasehati. Bahkan kata Nabi, hatta tarfa'ad hafiroha an baladiha khosyata an tusibah. Sampai hewan yang punya akal, tidak punya akal, dia angkat kakinya dari anaknya karena takut dia injak anaknya. Kenapa itu? Rahmatnya Allah. Iya, hewan itu yang tidak punya akal, tapi dia angkat. Kalau dia kakinya menginjak anaknya, langsung diangkat. Kenapa itu? Itu baru sebagian. Baru satu bagian saja. Dan masih ada yang Allah simpan di sisinya 99. Makanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Sangat luas. 99 masih tersimpan di sisinya. Di sisinya. Dengan itulah kita saling menghormati. Dengan satu tadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan lewat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ard yarhamukumur rahman, man fis sama yarhamukum man fis sama. Rahmati, sayangi yang siapa saja yang ada di bumi ini, maka kalian akan disayangi oleh yang berada di atas langit. Iya. Sayangi yang ada di bumi. Dengan satu sayang tadi yang kita bagi-bagi, maka dengannya kita akan disayangi oleh yang sayangnya itu lebih luas daripada yang ada di bumi. Kemudian kata wali muslimin dalam hadis riwayat Imam Muslim, ma'nahu min hadithi Salman, semakna dengan hadis tadi dari hadis Salman. Wafihi, dan di dalamnya terdapat penjelasan tentang rahmat. Kullu rahmatin tiba koma bainas sama'i wal ardh. Wafihi fa idza kana yaumul qiyamah kammalaha bihadir. Setiap rahmat itu ada di antara langit dan bumi. Setiap di lapisan langit bumi itu ada rahmat. Dan pada hadis itu juga dikatakan, nanti kalau datang hari kiamat, maka Allah akan menyempurnakan dengan rahmat. Dengan rahmat itu. Iya, ini sekali lagi tentunya untuk menunjukkan kepada kita bahwa rahmat itu luas. Makanya tidak boleh kita meninggalkan dunia ini kecuali harus kita berbaik sangka kepada Allah yang rahmatnya itu luas. Kata Nabi, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Jangan sekali-sekali
salah seorang dari kalian meninggal kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beliau sebutkan beberapa hadis terkait dengan pintu tobatnya Allah Subhanahu wa taala dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan insyaallah, nanti baru kita lanjut lagi di hadis setelahnya yang belum sebutkan. Kalau ada pertanyaan, betul. Alhamdulillah. Enggak ada Pak Haji terus. Apa? Kapan wanita boleh pakai parfum? Tidak ada waktunya. Bebas dia pakai parfum kecuali saat mau ke masjid, keluar dari rumahnya tidak boleh pakai parfum. Iya, dia boleh pakai kapan saja. Yang penting waktu mau pergi sholat di masjid tidak boleh dia pakai parfum. Iya, kalau dia mau keluar ke masjid, adapun kalau dia sholat di rumah boleh dia pakai parfum. Boleh dia pakai parfum. Demikian pula untuk suaminya di rumah boleh dia pakai parfum. Yang tidak boleh adalah ketika dia keluar rumah berhias. Iya. Karena setiap nanti orang yang menciumnya dan berhasrat itu tercatat untuknya nilai zina. Nilai zina. Itu wallahu a'lam. Silakan. Betul. Baik. Ya, setiap orang bertobat itu diterima. Cuman orang yang bermudahan dengan dosa karena ia sementara akan bertobat, tidak boleh juga. Tidak boleh kita bergampangan dengan dosa. Tapi kalau kita lupa dan kita jatuh dalam kesalahan, kita harus segera bertobat. Harus kita segera bertobat. Adapun sengaja melakukan kejahatan, sengaja untuk melakukan kejahatan dengan anggapan sebentar dia akan bertobat, maka ini bahaya. Ini adalah membahayakan. Ini akan membahayakan. Karena orang yang seperti ini itu bisa saja dia tidak diampuni, tidak dimaafkan. Karena yang dimaafkan itu adalah orang yang jatuh dalam kesalahan saat dia tidak sengaja, tidak bermudah untuk melakukan dengan niat sebentar bertobat. Allah berfirman, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Tsumma yatubuna min qarib. Fa ulaika yatubullahu 'alaihim. Sesungguhnya tobat itu di sisi Allah hanyalah tobat diterima bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan karena kejahilan. Karena kejahilan. Tidak sadar. Hawa nafsunya menguasai. Setan yang menguasai. Akhirnya jatuh lagi dalam kesalahan. Lupa. Jatuh dalam kesalahan. Itulah tobat. Kemudian setelah itu, dia langsung tobat. Min qarib. Segera. Kata Allah, fa'ulaika yatubullahu alaihim. Maka yang seperti itulah yang Allah terima tobatnya.
ada orang yang sengaja berbuat salah, gampang sebentar bertobat. Wah, ini bahaya. Ini bahaya. Kalau kita pahami kebalikan dari ayat, orang seperti itu tidak dimaafkan. Karena bermudahan dengan dosa, dengan dalih sebentar saya bertobat. Iya. Ini adalah membahaya. Adapun tadi doa tadi yang dibaca oleh Aisyah, diajarkan oleh Nabi SAW, apakah boleh baca di waktu lain? Boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tidak harus di malam Lailatul Qadar kita baca. Boleh kita baca kapan saja. Meminta kepada Allah dengan doa itu. Karena teori kaidah dalam berdalil, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi pelajaran itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Sebabnya ditanya tentang doa yang dibaca Lailatul Qadar. Tapi kalau kita amalkan umum lafaznya, itu lebih bagus. Kita berdoa dengan itu kapan saja. Kapan saja kita mau. Tidak harus tunggu Lailatul Qadar baru kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan, Mbak. Silakan. Baik. Perkataan Allah tidak berbentuk, maksudnya Allah tidak punya zat. Allah tidak berzat, kan begitu Pak? Itu yang diinginkan oleh mereka orang yang ucapkan itu. Artinya Allah itu bukanlah apa-apa. Bukanlah sesuatu. Itu kata mereka. Yang mengembangkan ucapan itu adalah orang filsafat. Dulu dikenal dengan Mu'tazilah. Orang filsafat itu memperkenalkan itu. Diikuti juga oleh orang-orang Asy'ariyah yang menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian yang lain. Itu orang Asy'ariyah yang mengaku pertengahan antara Mu'tazilah, filsafat, ahli kalam dengan ahli sunnah. Muncullah Asy'ariyah, golongan pertengahan. Mengambil sini sebagian, ini sebagian. Dia tetapkan sebagian, dia tolak sebagian dengan alasannya Mu'tazilah, filsafat, akal. Ya Allah kan berzat, Pak. Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya telinga, Allah punya mata. Allah berzat. Cuman zatnya Allah tidak ada yang sama. Itu saja. Karena Allah telah katakan di Quran, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Artinya kita tetapkan saja Allah punya zat. Tapi apakah ada keharusan kalau Allah punya zat akan sama dengan yang lain? Paham pertanyaan saya Bapak? Tidak ada, tidak mungkin. Contoh sederhana begini, walillahil matsalul a'la. Bukan kita mau memperumpamakan Allah dengan makhluk. Kita saja, Pak. Kita punya tangan. Gajah punya tangan.
Sama nggak tangan tak dengan gajah? Kan nggak sama. Kita punya telinga, gajah punya telinga. Nggak sama telinga tak dengan gajah. Itu antara makhluk, ada perbedaan. Bagaimana lagi antara penciptanya makhluk dengan makhluk. Makanya sebenarnya orang-orang yang menyatakan Allah tidak berbentuk, artinya Allah tidak punya zat, akhirnya dia katakan Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya pendengaran, orang Mu'tazilah, orang-orang filsafat, ahli kalam. Artinya Allah itu bukan apa-apa. Sebenarnya niatnya baik, niat mereka baik. Kita mau sucikan Allah dengan penyerupaan. Seperti yang Bapak bilang tadi. Kan kalau kita tetapkan itu akan serupa dengan kita. Nah, kita katakan Allah yang bilang dia punya tangan. Terus dia juga yang bilang tidak serupa dengan apa. Ya kita terima saja itu. Kita beriman saja terhadap itu. Kita percaya saja apa yang Allah katakan. Itu sudah selesai. Sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, bukan yang dipikirkan oleh kita. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, amantu billahi wa bima ja'anillahi ala muradillah. Saya beriman kepada Allah dan saya percaya apa yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah. Jangan sesuai dengan keinginan kita. Datang dari Allah, Allah punya tangan, kita pergi sesuai keinginan kita. Oh, tangannya kalau begitu seperti kita ya? Tidak. Memang Allah sudah katakan, tidak sama dengan apa. Jadi sederhana sekali. Kita wajib berimankan ini perkara gaib. Allah katakan dia punya tangan, kita percaya. Bagaimana? Tidak tahu. Karena Allah tidak kasih tahu. Kalau Allah kasih tahu, kita langsung percaya. Yang Allah tidak kasih tahu, kita tidak boleh cari tahu. Karena Allah tidak kasih tahu. Kan ini masalah gaib. Perkara yang gaib dari kita. Seperti itu Pak. Nah betul, itu kan hadis Nabi Pak. Itu kan hadis Nabi. Anta abudallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kan tak bisa. Tidak mungkin kita melihat Allah di dunia ini. Nanti di akhirat, di surga. Kalau kita sudah masuk surga semua, maka kita akan melihat Rob kita. Nabi yang bilang seperti itu. Nabi juga yang bilang, sembahlah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalau tidak, yakin Allah selalu melihatmu. Karena Allah selalu melihat kita. Iya kan? Allah selalu melihat kita. Dimanapun kita, itu Allah melihat. Itu keyakinan itu Pak. Masih ada Pak? Kalau ada unek-unek tak keluar kami memang. Amin, betul. Baik Pak. Alhamdulillah. Baik Pak. Alhamdulillah. Betul. Itu yang saya tahu dari Bapak. Karena Bapak jelas mau bertanya karena ada yang sudah Bapak dengar. Makanya itulah kita bagi-bagi ilmu Pak. Hmm. Hmm. Ya itu memang masalah Pak. Seharusnya kalau Pak Haji dan saya berselisih, kita harus dengar apa yang dibilang Quran dan dibilang Rasul. Seharusnya Pak, selesai masalah. Tidak ada masalah tadi. Apa kata Allah, apa kata Nabi? Pak Haji sepakat, saya sepakat. Selesai masalah. Iya, tapi di sana Pak ada orang kadang tidak mau begitu.
Tidak mau. Padahal Allah sudah gariskan memang. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kalau kalian berselisih dalam sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya begitu semua, aman. Hmm. Makanya Pak, 4 madhab itu kita wajib ikuti atau tidak? Enggak. Kalau dia bawa hadis, dan jangan anggap Pak, bahwa 4 madhab itu semua berbeda. Enggak, banyak yang mereka sepakati. Banyak hal Pak, 4 madhab semua sepakat dalam hal itu. Hmm. 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 Tidak sih Pak. Sebenarnya membingungkan itu kalau kita melihat imam. Itu dia yang membuat bingung Pak. Kita akan bingung kalau saya Pak Haji lihat Pak Haji. Sementara teman lain lihat Haji yang lain. Itu bingung. Tapi kalau saya melihat apa dalilnya Bapak. Kemudian Bapak di sana apa dalilnya. Itu saya tidak akan bingung nanti. Oh ternyata Pak di sana tidak ada dalilnya tapi tidak kuat. Pak di sini ada. Akhirnya saya ikut. Begitu Pak. Dan begitulah yang dipraktikkan oleh ulama Pak. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Madhabnya Hambali Pak secara dasar. Tapi tidak selamanya Hambali dia kuatkan. Kadang dia kuatkan Syafi'i. Ibnu Mundir asalnya Syafi'i Pak. Tapi tidak selamanya Syafi'i dia ikuti. Dia ambil yang lain. Al-Hafidh Ibnu Hajar. Dia kan orang Syafi'i. Tapi tidak selamanya Syafi'i diambil. Karena yang mereka lihat Pak dalil. Masalah kita sekarang adalah orang kita lihat. Kalau Pak Haji yang bilang itu yang benar. Kau sudah haji? Belum. Apa tongkang? Itu masalah kita sekarang Pak. Kita melihat yang benar itu adalah dengan orang. Bukan dengan dalil. Itu menjadi masalah. Hmm. Nah ini saya mau kasih tahu Pak. Kita sebagai orang awam, jangan lihat orang. Lihat dalilnya benar atau tidak. Karena ada semua yang pakai sorban itu Pak, membawa dalil benar. Walaupun besar sorbannya, ternyata palsu tahu Pak. Semua dipaksa ambil. Begitu maksud saya Pak. Kita sebagai orang awam adalah salah pandang tak kalau orang yang benar pandangannya adalah melihat dalil yang dia bawa. Ustadz ngomong tak begitu, apa dalil tak? Begitu Pak. Supaya aman nanti di hari kiamat, orang yang kita ikuti itu kan berlepas diri. Tapi kalau kita punya dalil, aman kita. Seperti itu Pak Haji. Hmm. Hmm. Nanti apa kita jawabkan ke Allah? Bahaya gitu Pak. Bahaya gitu Pak. Jangan kita pernah melakukan sesuatu karena ikut. Itulah yang tercela Pak. Indah kan kita
walaupun sendiri, Pak, tapi kalau kita berpegang dengan hadis, itu lebih bagus. Apa nanti kalau kita ditanya di hari kiamat? Apa jawaban? Kan susah. Wih, saya ikut sebulan. Mana yang itu sebulan? Dipalingkan ke sana. Ay, masa mau ikut juga? Kan berat perkaranya, Pak. Iya, Pak. Tapi jangan terlalu merasa aman. Betul, Pak. Semua menyatakan syahadat pasti masuk surga. Tapi ada namanya pembatal syahadat. Ada namanya pembatal syahadat, Pak. Hati-hati. Ada orang bersyahadat, tapi berdoa di kuburan. Batal syahadatnya. Kan la ilaha illallah itu, Pak, kunci masuk surga. Tapi kunci itu ada geriginya. Kalau pas geriginya, kita bisa buka surga. Kalau enggak bisa pakai buka surga. Gembor mata, bisa dibuka pakai gembor mata. Ada geriginya, Pak, maksudnya ada syaratnya. Enggak semuanya itu tiba-tiba orang bilang syahadat langsung surga maki pasti. Enggak boleh. Ada namanya syaratnya, Pak, itu. Dia dirikan sholat enggak? Dia zakat enggak? Dia haji enggak kalau mampu? Dia berpuasa enggak di bulan Ramadan? Dia bersyahadat, tapi makannya di warung kalau Ramadan. Jangan keribu, lagi ada keributan di dalam. Gimana caranya itu? Ada namanya syaratnya, Pak. Enggak boleh kita langsung bilang, syahadat pasti masuk surga. Belum tentu. Okay. Ada syaratnya, Pak. Allah tetapkan seperti itu. Jadi kita harus kumpulkan banyak dalil. Bukan satu dalil, syahadat pasti masuk surga. Tidak. Belum tentu. Kalau dia melakukan pembatal, dia menyembelih untuk selain Allah, batal syahadatnya. Dia sihir, batal syahadatnya. Dia berdoa pada selain Allah, batal syahadat. Dia mengejek, tidak mau menerima syariat Allah, batal syahadatnya. Dia menganggap syariat lain selain Allah lebih utama daripada syariat Allah, batal syahadatnya. Masuk neraka. Jadi belum tentu. Enggak, Pak. Kalau katanya enggak berhenti maki itu. Iya. Kalau begitu katanya terus. Iya. Kita cukupkan, Pak. Katanya Nabi SAW, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.